Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fitriatus Salihah SHMH. Saya Rizka Dia Ananda dengan NIM 24000241198. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review video pembelajaran yang berjudul Negara Hukum dan juga HAM. Dalam video ini dijelaskan hubungan antara negara hukum dan juga hak asasi manusia, serta bagaimana negara ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap hak warga negara melalui sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Jadi dalam tugas ini saya akan menjawab 3 poin utama. Yang pertama adalah perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum. Lalu 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang hakikat perlindungan HAM oleh negara. Lalu ditutup dengan kesimpulan. Jadi apabila dilihat dalam perspektif filsafat hukum, perlindungan hak asasi manusia ini merupakan inti dari keberadaan hukum itu sendiri. Jadi hukum di sini tidak hanya dibuat untuk mengatur dan memaksa, tetapi lebih dari itu. Jadi hukum berfungsi untuk menjaga martabat, keadilan, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Apabila kita melihat dari sisi filsafat, jadi hak asasi manusia ini bersifat kodrati. Artinya, hak tersebut melekat pada diri setiap individu sejak lahir dan tentunya tidak bisa dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Lalu ada pemikiran klasik seperti John Locke pernah menyatakan bahwa tujuan utama dibentuknya negara ini adalah untuk melindungi 3 hak dasar manusia, yaitu hak hidup, kebebasan, dan juga hak milik. Artinya hukum di sini hadir bukan untuk membatasi manusia, tetapi juga untuk menjamin agar hak-hak dasar itu tetap terlindungi dari ancaman maupun pelanggaran. Baik dalam konteks Indonesia, pandangan ini sangat-sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi negara hukum Indonesia ini tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menekankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang berpihak pada kemanusiaan, bukan hanya sekedar pada teks umum saja. Jadi dalam pandangan filsafat hukum, perlindungan HAM ini adalah wujud tertinggi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang adil, menghormati martabat manusia, tentunya serta menjamin keteraturan yang berkeadilan. Lalu berbicara tentang perlindungan HAM di Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi di undang-undang ini menjadi dasar hukum nasional dalam menjamin bahwa setiap warga negara ini memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan juga diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Lalu ada beberapa pasal penting di dalamnya, antara lain adalah pada pasal 4 menegaskan hak untuk hidup, hak berkeluarga, serta hak atas kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lalu pada pasal 17 itu menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan juga pemerintahan. Selanjutnya ada pasal 71 dan pasal 72 di mana menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menegakkan serta melindungi HAM sesuai prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Jadi makna dari undang-undang ini sangat jelas, yaitu bahwa negara tidak boleh diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Negara harus hadir melalui kebijakan, peraturan maupun tindakan hukum yang berpihak pada perlindungan setiap warga negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini bukan hanya sekedar norma hukum, tetapi juga manifestasi tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin hak-hak dasar manusia secara nyata. Dari uraian tadi kita bisa menyimpulkan bahwa negara hukum dan hak asasi manusia ini adalah 2 hal yang saling berkaitan erat, di mana negara hukum yang sejati bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan itu benar-benar menjamin keadilan, kesetaraan, dan juga perlindungan terhadap setiap warga negara. Sebagaimana yang dijelaskan Prof. Fitri dalam videonya, perlindungan HAM adalah ciri utama dari negara hukum.
Jadi negara ini harus hadir untuk melindungi hak-hak warga, baik dalam kehidupan pribadi seperti kebebasan beragama dan juga kebebasan nikah, maupun dalam aspek sosial dan ekonomi seperti hak atas pekerjaan yang layak. Artinya di sini hukum ini tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang menindas, tetapi harus menjadi sarana untuk memuliakan manusia. Jadi dalam konteks Indonesia, hal ini sudah diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah ini harus selalu berpijak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Maka dari itu, perlindungan HAM ini bukan hanya tanggung jawab hukum semata, melainkan juga tanggung jawab moral dan juga kemanusiaan. Ketika negara mampu menegakkan hukum dengan berlandaskan keadilan dan kemanusiaan, maka cita-cita negara hukum yang ideal akan benar-benar terwujud. Baik, demikian review video pembelajaran saya mengenai negara hukum dan HAM. Semoga penjelasan ini dapat diterima, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.